Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Tetap semangat belajar di rumah. Semoga ilmu kita semakin bertambah. Berjumpa lagi dengan Ibu Diana Kusumawati. Kita akan belajar bersama-sama. Sebelum belajar, persiapkan buku dan alat tulis kalian. Jangan lupa kita harus berdoa dulu. Hari ini kita akan belajar tentang Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda, kegiatan pembelajaran 1. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk dari alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Yuk kita pelajari bersama. Wujud benda. Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, cair, dan gas. Bentuk benda berdasarkan wujudnya ada yang tetap. Bentuk benda juga ada yang mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya, apel dan gayung termasuk benda padat. Benda padat memiliki bentuk tetap. Saat dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk apel dan gayung tetap. Minyak goreng dan kecap termasuk benda cair. Bentuk benda cair dapat berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Saat minyak goreng dan kecap dituangkan ke botol, bentuk minyak goreng dan kecap mengikuti bentuk botol. Kemudian, balon yang berisi udara. Udara termasuk benda gas. Bentuk benda gas berubah-ubah mengikuti wadahnya. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 m. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer atau km dan meter atau m adalah satuan untuk menyatakan jarak. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Apabila jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter, berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? 5 km ditambah 300 meter. 5 km sama dengan 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah nenek ke kebun binatang 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? 1523 meter sama dengan 1000 meter ditambah 523 meter sama dengan 1 kilometer ditambah 523 meter.
Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut, juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Perhatikan gambar berikut. Pesawat A berada di ketinggian 3000 meter. Pesawat B berada di ketinggian 4325 meter. Berdasarkan gambar di atas, maka berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Pesawat A 3000 meter sama dengan 3 kilometer. Berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Pesawat B 4325 meter sama dengan 4 kilometer ditambah 325 meter. Berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A? Pesawat B sama dengan 4325 meter. Pesawat A 3000 meter. Lalu kita kurangi, sama dengan 1325 meter. Jadi perbedaan ketinggian pesawat B dan pesawat A adalah 1325 meter. Gerak kuat dan lemah dalam tari. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Gerak pada tari merupakan gerak tubuh secara berirama yang dilakukan dengan teratur. Agar seorang penari dapat melakukan gerakan dengan indah, penari harus memiliki kelenturan tubuh dalam menari. Gerakan pada tari meliputi gerak kepala, gerak tangan, dan gerak kaki. Selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Gerakan tari dipengaruhi oleh gerak kuat dan gerak lemah. Gerak kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga kuat, sedangkan gerak lemah adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang lebih lemah. Contohnya, gerak lemah dan kuat adalah gerak meniru pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Sampai di sini dulu materi hari ini. Ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Ingat, jaga kesehatan, jaga jarak, selalu cuci tangan dan pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi